sebuah peringatan untuk memperbanyak amal soleh ketika usianya sudah lanjut. Kenapa? Karena kalau sudah usianya 60 tahun, mau alasan apapun gak diterima sama Allah. Kan udah dipanjangin umurnya. Iya, kalau 18 tahun kita wafat, kita enak ngomong sama Allah, ya Allah saya belum cukup usia saya untuk ngaji. Baru saya paham satu bab, belum ke bab yang lain. Usia 40 tahun menurut Imam Al-Ghazali, kalau usia 40 tahun nih, yang usianya 40 tahun, dalam urusan dunia adalah indikator sukses dan tidaknya seseorang dalam berkarir. Itu 40 tahun. Kalau 40 tahun, dia akan kelihatan bakalan kaya atau sengsara. Itu 40 tahun. Demikian juga dengan ibadah. Kalau 40 tahun ibadahnya masih belang-belang, ini susah. Makanya ngaji itu bukan yang buat 60 tahun doang. Ngaji itu buat yang masih muda juga, supaya ketika 40 tahun sudah istiqomah. Dan itu sulit kalau enggak ngaji posisinya. Sibuk baik kayak kemarin ya, urusan dunia, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu hobi. Nah, kapan ngajinya? Itu kalau usia 40 tahun. Tapi kalau sudah 60 tahun, dipanjangkan umurnya, kira-kira kata Allah ngapain aja? Kira-kira begitu. Ya gampangnya gitu kalau saya analogikan begitu. Maka mudah-mudahan setelah membahas ini kita semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Karena kita ini meminta kepada Allah umur yang panjang itu. Kemarin kita sudah bahas. Orang yang paling baik itu man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, bagus amalannya. Dan sebaliknya, orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya itu adalah seburuk-buruknya manusia. Ingat, surga dan neraka itu persis seperti tali sendal, sangat dekat. Bahkan dalam Arba'in An-Nawawi, dalam kitab Arba'in An-Nawawi dijelaskan, inna rajula la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada seseorang itu, dia itu dengan surganya itu illa dhira', dekat sekali. Paham dia. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulaha. Tetapi kemudian dia didahului oleh kitab, didahului oleh hawa nafsunya. Dia lupa ingkar terhadap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, fayadkhulaha. Dia masuk ke dalam neraka. Siapa yang dicontohkan dalam hadis ini? Syekh Barsisah. Ingat kisah Syekh Barsisah? Ingat enggak? Seorang ulama besar yang muridnya banyak sampai malaikat itu tercengang ngomong sama Allah, ya Allah hebat amat itu Syekh Barsisah. Muridnya aja terbang, saking hebatnya karomahnya Syekh Barsisah. Tapi kata Allah, jangan kagum, jangan takjub, dia ujung-ujungnya ahli neraka. Dia ujung-ujungnya ahli neraka. Sampai kemudian datanglah seorang jin menyerupai manusia, sholat ibadah di samping Syekh Barsisah, nangis khusyuk doanya. Kata Syekh Barsisah, saya belum pernah mendapati doa khusyuk ibadah yang seperti itu. Ngomong Syekh Barsisah sama jin tadi, gimana caranya? Kamu kalau pengen tahu nikmatnya ibadah, maksiat dulu. Kata siapa tadi? Yang dipakai logika, iya juga ya. Kalau saya tidak merasakan bagaimana maksiat, saya nggak tahu bagaimana nikmatnya taubat. Kata Syekh Barsisah, apa kira-kira yang harus saya lakukan? Gampang, bunuh aja orang. Jangan dibunuh orang, dosa gede, kata Syekh Barsisah. Ya udah kalau gitu perkosa aja perempuan. Jangan melanggar hak kepada perempuan. Apa sih kira-kira yang paling ringan? Berpikir Syekh Barsisah, nenggak khamar. Nenggak khamar. Diminumlah khamar oleh Syekh Barsisah. Kemudian mabuklah Syekh Barsisah. Melihat Syekh Barsisah kepada perempuan pelayan yang melayani khamar, disetubuhinya perempuan itu, lantas ketakutan Syekh Barsisah
Innar rajula la ya'malu 'amala ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ini pelajaran, Bu. Ini pelajaran supaya kita tidak terjerumus dengan itu. Makanya ngaji. Paham ya? Nah, ini satu kisah saja. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama. Udah ketemu ya? Hadis ke-114. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqdarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan." Saya bacakan dulu hadisnya. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak lagi menerima uzur. Allah tidak menerima alasan apapun dari seseorang setelah dia menangguhkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Bener kan? Jadi ayat tadi itu larinya ke sini. Jadi antara hadis dengan ayat ada salah satu fungsi namanya bayan takrir. Ada juga bayan takkid, mengulang dan menguatkan. Hadis ini dari Abu Hurairah menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu ngasih kabar sama kita. Allah itu nggak nerima alasan apapun kalau sudah 60 tahun. 60 tahun nggak ngerti caranya zakat, nggak nerima Allah alasan lagi. 60 tahun nggak ngerti bagaimana caranya dia mandi junub, nggak diterima lagi. Ada nggak 60 tahun nggak ngerti mandi junub? 60 tahun nggak ngerti bagaimana caranya sholat, nggak diterima sama Allah. 60 tahun dia masih sering mengumbar aurat, nggak diterima lagi alasannya sama Allah. Nggak tahu ya Allah, ternyata menutup aurat itu hukumnya wajib. Kira-kira ini kalau ibu beralibi, nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena Allah sudah panjangkan umur kita sampai 60 tahun. Kenapa 60 tahun itu untuk dijadikan sebuah lampu kuning? Karena ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul itu usianya 63 tahun. Makanya kalau sudah 60 tahun ngati. Apa pelajaran yang diambil dari hadis ini? Pertama, perbanyak kebaikan di usia 60 tahun. Kalau usianya sudah 60 tahun, udah stop gibah, stop ngamen, stop apalagi. Pokoknya yang enggak tuh stop. Lahir stop. Pelit stop. Ngemol segala macam enggak ada fungsinya. Mending zikir, wirid, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan ibu ada yang nanya. Nanti ada ketemu jawabannya di sini. Itu Rasulullah rukuk sujud panjang banget kayak begitu, baca doa apa aja, tulisin doa. Yang didoakan sama baginda Rasul ketika rukuk, ketika sujud. Tapi nanti itu ada ketemu hadis kedua dan ketiga. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi perbanyak kebaikan di usia 60 tahun. Sesuatu yang tidak bermanfaat tinggalkan. Dalam hadis diterangkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Apalagi kalau usianya sudah 60 tahun. 60 tahun demennya nonton sinetron. Apa itu? Kalau ngurusin bunga, Ustazah? Ngurusin bunga itu termasuknya makhluk Allah. Niatkan kerana Allah untuk mencari ridhonya Allah. Gak apa-apa. Daripada jenuh, bete, ya kan? Menaikkan imun supaya habis ibadah sholat duha ibu bertemu dengan bunga-bunga. Happy kan? Iya, ketemu ikan-ikan. Kenapa? Ambil yang bermanfaat. Karena itu makhluk Allah. Boleh. Silahkan. Yang penting diurus. Kalau nggak diurus zolim nanti nggak boleh ya. Ibu beli nggak diurus zolim nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jadi patokan? Karena biasanya kalau umurnya sudah lebih dari 60 tahun akan terserang linglung. Kemarin kita bahas
bisa ada itu terserang linglung itu. Makanya kita doa yang pernah saya berikan di Al-Maksurat, dawamkan itu supaya terhindar dari linglung. Salah satu cara terhindar dari linglung, semakin tua ibu, semakin sering ibu hadir ke majelis taklim. Usia ibu semakin tua, semakin gak kuat tuh, semakin sering ibu ke majelis taklim. Itu cara menghindari linglung. Kalau gak pengen linglung itu bu, ngaji. Ada pengajian Ustaz Wardah ngaji. Ada pengajian Ustaz itu ngaji. Ada pengajian Ustaz itu ngaji. Insya Allah itu salah satu cara menghindari linglung. Kenapa? Karena terus dipakai otaknya. Cara menghindari linglung, sering ngaji. Baik ngaji Quran maupun ngaji pengajian kayak begini. Jangan mentang-mentang udah tua malah aduh nggak kuat, wis tua tuh ibu pakai tata. Mudah-mudahan istiqomah ya bu ya. Pelajaran yang ketiga, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah tidak menghukum sesuatu kecuali telah datang peringatan. Allah tidak akan memberikan hukuman kecuali sudah ada pengumumannya. Paham ya? Allah tidak akan menghukumi misalkan mencuri itu dipotong tangannya kecuali sudah datang peringatan. Allah tidak akan memberikan hukuman kecuali baginda Rasul belum diutus. Masalahnya baginda Rasul sudah diutus, Al-Qur'annya sudah ada, hadisnya sudah banyak, ulama sudah banyak, tetapi ibunya yang gak mau ngaji. Kira-kira begitu. Jadi Allah itu tidak akan menghukum sesuatu kecuali sudah dikasih woro-woro dulu. Kayak ibu mau ngasih hukuman ke anak, itu harus teken kontrak dulu bu sama anak. Jangan kemudian ibu langsung ngasih hukuman kepada anak. Itu juga gak baik. Sama Allah juga tidak akan ngasih hukuman kecuali sudah dikasih tahu. Saya sudah ngomong sama anak saya, nah kalau habis subuh gak ada TV, melanggar maka seterusnya tidak akan ada TV. Pelajaran yang diambil yang ketiga. Pelajaran yang keempat, isyarat jika manusia masuk 60 tahun maka ciri-ciri dekatnya ajal. Jadi 60 tahun itu sudah ciri-ciri bakalan kita ini wafat. Ini dinisbahkan dicontohkan kepada baginda Rasul ya. Makanya baginda Rasul itu kapan sih melaksanakan ruku sujud sepanjang itu? Setelah turun Quran surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah turun ayat itu kan 3 bulan setelahnya baginda Rasul wafat. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, siapapun ibu, saya, kita semua yang diberikan umur panjang, diberikan kemudahan untuk beribadah, jangan sia-siakan umur itu. Umur kita sudah dipanjangkan oleh Allah. Ibadah sangat mudah bagi ibu. Adakah yang melarang ibadah? Nggak ada kan? Coba kalau di negara-negara yang tidak aman, pengen salat Tuhan bom, ya kan? Sulit, pengen ini, pengen itu sulit, pengen ngaji aja sulit. Tapi kan itu gampang. Di Indonesia ini kita nih di Bumurina ini sangat mudah. Pengen tahajud, gampang, tinggal ibu maunya. Pengen duha, gampang, tinggal ibu maunya. Pengen ke pengajian, nggak ada Pak RT Pak RW ngelarang, nggak ada kan? Sangat mudah. Maka ketika ada kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dan dipanjangkan umur ibu, jangan sia-siakan itu. Itu pelajaran yang ke-5. Kemudian pelajaran yang ke-6, jangan menunda-nunda kebaikan setelah atau ketika usia 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun itu jangan ditunda-tunda kebaikan itu. Pengen sedekah ntar aja lah, nunggu banyak. Nah, kapan banyaknya? Mending kalau banyak entek. Kenapa bu cari bekal? Kemarin saya sudah bahas penyesalan orang di dalam kubur. Ya kan? Ya Allah, kalau kayak gini caranya, ya Allah tunda saya bangkitkan, saya pengen apa? Na'mal solehan, pengen beramal soleh. Ya hati lah. Susah kalau sudah masuk ke dalam kubur.
Udah masuk ke dalam kubur, ya Allah pengen sedekah. Lo kemarin kemana aja? Jadi kalau sudah 60 tahun Bu, jangan ditunda-tunda kalau pengen berbuat baik. Apapun itu, ya, apapun itu, sekecil apapun perbuatan baik itu lakukan. Melihat ada paku di jalan singkirin, ngelihat ada beling pecahan di jalan singkirin, ngelihat ada jemuran tetangga jatuh ambilin. Itu kebaikan sekecil apapun, ya. Amal jariah sekecil apapun, jangan pernah ditunda-tunda. Itu tentang hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua agak panjang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab pernah mendatangkan Ibnu Abbas, saya terangin maknanya aja ya. Pernah mendatangkan Ibnu Abbas di tengah-tengah kasepuhan perang Badar. Kita tahu bahwasanya Ibnu Abbas pada waktu itu umurnya masih muda, dan para sahabat Rasul yang ikut perang Badar itu umurnya sudah pada sepuh, dan mereka juga punya anaknya seusia dengan Ibnu Abbas. Tapi Umar, kebiasaannya Umar, ini Khalifah Umar bin Khattab, ya, pada waktu kumpul tuh para para sahabat Rasul yang ikut perang Badar dibawa Ibnu Abbas, ya kan? Kemudian para sahabat pada waktu itu keheranan, ngapain sih Umar tuh bawa-bawa Ibnu Abbas melulu? Kan usianya masih muda, iki mau urusan mau tua kira-kira. Anak-anak kita juga ada kok yang seumuran Ibnu Abbas, tapi kita nggak bawa kok anak kita. Tapi kenapa Umar pada waktu itu membawa Ibnu Abbas? Kira-kira kisahnya begitu. Kemudian pada hari yang kedua dipanggil lagi Ibnu Abbas, kumpul lagi sama sahabat Rasul yang ikut perang Badar. Pada waktu itu Ibnu Abbas sudah paham, kayaknya Khalifah Umar bin Khattab ini mau uji saya. Dalam perkataan Ibnu Abbas, benar saja pada waktu itu Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat berkenaan dengan Quran surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Kira-kira, kata Umar bin Khattab, ayat ini menunjukkan kepada apa? Umar bin Khattab nanya tuh sama yang sepuh-sepuh, ya. Kemudian yang sepuh-sepuh itu menjawab, ayat ini merupakan isyarat, katanya. Bukan. Orang yang sepuh-sepuh itu menjawab bahwasanya ayat ini perintah untuk bergembira dan lebih banyak beribadah. Jawabnya begitu. Terus Umar bin Khattab nanya kepada Ibnu Abbas, kira-kira menurut kamu kayak begitu bukan? Bukan, kata Ibnu Abbas. Jadi kayak gimana? Jadi ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu menjelaskan, mengisyaratkan bahwasanya baginda Rasul sudah dekat dengan ajal. Jadi tercengang tuh para sahabat yang sudah sepuh-sepuh itu. Diterangkan sama Ibnu Abbas yang usianya masih muda, yang didoakan sama baginda Rasul, Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Makanya cerdas Ibnu Abbas itu. Tercengang itu. Disitulah kemudian Ibnu Abbas menjadi ikon tokoh walaupun masih muda, sangat disegani pada waktu itu. Nah, apa pelajaran yang diambil dari hadis ini? Pelajaran yang pertama, kita ini kalau bergaul cari orang yang berilmu walaupun dia masih muda. Walaupun dia masih muda, apa yang diberikan, lihat apa yang dinasehatkan, lihat apa yang disampaikan. Wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Artinya apa? Jangan memandang sebelah mata kepada anak muda. Ini adalah pelajaran. Kalau kita ini harus berteman dengan orang-orang yang alim, maksudnya gitu, ya, berteman dengan orang-orang yang alim. Kemudian
Hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang asbabun nuzul, ya, tentang bagaimana isi kandungan juga berkenaan dengan surat An-Nasr. Dari sini kita paham bahwasanya surat An-Nasr itu diturunkan, ketika diturunkan tidak lama lagi baginda Rasul wafat. Setelah An-Nasr diturunkan, baginda Rasul itu memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan doa itu dibaca ketika rukuk dan sujud. Nah, ini masuk. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath mengisyaratkan, berarti kan kalau turunnya ini 3 bulan setelah ini Rasulullah wafat, berarti memang baginda Rasul itu usianya sudah 63 tahunan, begitu kan, 62 tahunan lebih, menjelang 63. Pada waktu itu, ingat hadis kemarin yang saya terangkan, baginda Rasul sholatnya dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, begitu ya, sampai Al-Maidah 4 surat yang panjang-panjang, sampai kemudian tidaknya lamanya seperti itu, rukuknya lamanya seperti itu, sujudnya seperti itu, dan seterusnya sampai salam, sampai bengkak kakinya, sampai bengkak matanya. Ternyata yang baginda Rasul baca itu adalah dari hadis ini. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu banyak doa, banyak ibadah di usia 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun baginda Rasul itu dalam riwayatnya memang badannya agak besar ya. Itu kan agak, kalau kita ngomong sulit memang agak sulit. Tetapi ternyata baginda Rasul istiqomah, rukuknya, sujudnya panjang sekali. Apa yang dibacakan di dalam rukuk dan sujudnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika diturunkan idza jaa nasrullahi wal fath di usia 60 tahun. Makin lama sholatnya, makin istiqomah baginda Rasul dalam rukuk dan sujud memperpanjang. Bacaan tambahan baginda Rasul itu adalah Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ternyata baca itu, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Ternyata setelah membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Rasulullah baca doa ini berulang kali sampai panjangnya menyamai panjang bacaan 4 surat di awal. Saya tuliskan ya Bu ya. Nanti Ibu silakan baca doa ini ketika rukuk, ketika sujud. Saya tulisin dulu. Terus menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW hingga menjelang wafat, bahkan bertambah banyak di saat beliau menjelang wafat. Makanya Bu, Rasulullah itu banyak ruku, banyak sujud. Makanya Ibnu Abbas tadi hadis yang kedua yang kita bahas itu menerangkan kepada kita, udah dekat loh baginda Rasul tuh, hati-hati. Orang yang akan kita kasihi, orang yang akan kita sayangi itu akan mendatangi Rabbnya, akan mendatangi Rabbnya. Karena dari hadis ini kita paham, ternyata semakin mendekati ajal, baginda Rasul itu semakin diberikan wahyu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar ketika ada bab khusus dalam kitab Riyadhus Shalihin untuk terus beribadah di usia 60 tahun. Makanya wajar Imam Nawawi menempatkan hadis yang pertama, aqdarullah, Allah tidak akan menerima uzur, karena ternyata alasan-alasannya ada di belakang. Yang dicontohkan adalah baginda Rasul. Subhanallah, di kitab ini subhanallah. Ya, ini enaknya kalau kita ngaji Bu. Ini hadis terakhir. Hadis yang terakhir dari bab anjuran untuk memperbanyak amal soleh. Hadis yang terakhir ini justru nanti panjang pembahasannya. Tadi saya nanya Quran itu maksudnya begini. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, siapa yang berkata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal.
124. Bacakan artinya yang keras. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus ayat ke-25-nya. Tadi barang siapa yang berpaling dalam peringatanku, kan gitu ya, maka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lanjut. Dia 25-nya. berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Terus 126-nya. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Oke, orang dibangkitkan dari kuburnya pertama dalam kondisi yang buta. Buta, Bu. Udah lagi di padang mahsyar, lagi sibuk, sulit, dan kita tahu bahwasanya orang ketika dibangkitkan itu telanjang kaki, telanjang pakaian, tidak berkhitan. Lagi sulit masanya pada waktu itu. Sampai Aisyah bertanya, emangnya nanti nggak kelihatan ke satu sama lain? Boro-boro mikirin itu, boro-boro, nggak ada urusan kayak begitu. Dari Quran Surat Toha, di sana Allah menjelaskan, berdasarkan Quran Surat Toha, hadis ini nyambung dengan hadis ini, orang akan dibangkitkan dalam keadaan buta, sampai kemudian orang itu berkata kepada Rabbnya, ya Allah, kok saya buta? Lagi diingetin sama Allah di hadis di ayat ke-125-nya itu. Kok saya buta? Padahal dulu saya bisa lihat, ya Allah. Bu, di padang mahsyar lagi sulit, lagi susah banget kondisinya buta. Bayangin, Bu. Buta, bayangkan. Padahal dulunya di dunia dia melihat. Makanya Allah jawab di ayat 126-nya, saya tahu kamu dulu gak buta, tapi kamu melalaikan tentang peringatan-peringatan saya, maka hari ini pun saya lalaikan engkau. Ayat ini bayan takkid, menjelaskan, menguatkan hadis yang pertama. Hadis yang pertama tadi, qaddarullah, Allah berpaling. Kenapa Allah berpaling? Karena Allah sudah kasih peringatan, karena Allah sudah turunkan Al-Quran. Loh, kenapa kamu tidak mau ngaji? Udah 60 tahun kok gak mau ngaji? Kamu berpaling dari ayat-ayatku, kamu berpaling dari perintahku, maka hari ini aku juga palingkan engkau. Maka hari ini kau persis seperti orang buta, sulit, susah di padang mahsyar. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Gak ada yang bisa ngomong, Bu. Ibu kalau panas di dunia, ibu bisa melangkahkan kaki ke tempat yang lebih adem, betul? Di akhirat boro-boro mau geser kaki itu gak bisa. Gak bisa. Ngomong aja itu gak bisa, Bu. Illa man adina lahu rahman, kecuali Allah yang memberikan. Udah sulit, susah banget kondisinya pada waktu itu, buta pula. Bagi siapa ini? Bagi mereka yang nggak mau ngaji. Buta di sini adalah buta mata hatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha, wa lahum adanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya hati, mereka punya telinga, mereka punya mata, tetapi mereka tidak bisa menangkap isyarat-isyarat Allah. Rumahnya dekat dengan masjid, tapi gak mau datang ke pengajian. Orangnya sehat, tapi gak mau datang ke pengajian. Dekat rumahnya, gak mau datang ke pengajian. Dia bilang belum dapat hidayah. Hidayah itu harus dijemput. Mau sampai kapan? Mau sampai kemudian nafas masuk kerongkongan, baru kemudian ibu huzur ngomong. Quran Surat Toha sudah menjadikan penjelasan kepada kita. Kamu dulu dikasih 60 tahun, kamu diberikan umur yang panjang, tapi kamu tidak mau ngaji, tidak mau mengkaji ayat-ayat Allah, sampai kamu tidak paham tentang hukumnya Allah. Hari ini kamu beralasan, saya butakan matamu, kau mengingatkan saya tahu dulu kamu bisa melihat, tapi kau tidak mau memperhatikan ayat-ayat kami, maka hari
jalan